Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah. Persoalan sampah masih menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Hampir setiap penjuru lingkungan, keberadaan sampah plastik tidak bisa dihindari. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan sekitar 64 juta ton sampah setiap tahunnya. Angka ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi, perkembangan ekonomi, dan urbanisasi. Sebagian besar sampah tersebut berasal dari rumah tangga, yang menyumbang lebih dari 60% dari total volume sampah. Sisa makanan, kemasan plastik, dan sampah organik lainnya menjadi komponen utama dalam sampah rumah tangga. Namun, jumlah sampah yang terus meningkat ini tidak diimbangi dengan pengelolaan yang efektif. Data menunjukkan sekitar 10-15% sampah saja yang berhasil terdaur ulang. 60-70%-nya masih berakhir di TPA dan 15-30%-nya belum terkelola. Fakta ini menunjukkan bahwa masih banyak limbah yang tidak dikelola dengan baik dan berpotensi mencemari lingkungan. Sampah plastik menjadi salah satu masalah utama di Indonesia. Data dari World Bank menyebutkan bahwa Indonesia adalah penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Cina, dengan sekitar 3,2 juta ton sampah plastik yang terbuang ke laut setiap tahun. Plastik yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai menjadi ancaman serius bagi kehidupan laut dan ekosistem pantai. Kebiasaan masyarakat yang masih mengandalkan kantong plastik sekali pakai, terutama di sektor retail dan perdagangan, dapat memperburuk keadaan. Meskipun beberapa daerah seperti Bali telah memberlakukan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, masih banyak wilayah yang belum sepenuhnya menerapkan kebijakan ini. Meski pengelolaan sampah di tingkat pemerintah masih menghadapi tantangan, sejumlah inisiatif dari masyarakat dan komunitas telah memberikan dampak positif. Program-program seperti bank sampah, komunitas pemilah sampah, dan kampanye pengurangan plastik telah berkembang di banyak kota besar Indonesia. Contoh mudah yang bisa dimulai yaitu dengan membawa kantong belanja sendiri ketika sedang berbelanja, agar kita dapat mengurangi dan lebih efisien dalam mengelola sampah plastik. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pencemaran tanah dan air akibat sampah plastik dan bahan berbahaya lainnya dapat merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam. Sampah yang dibuang sembarangan juga menyebabkan banjir karena saluran air yang tersumbat oleh sampah. Membiasakan masyarakat membuang sampah kewajiban negara. Harus menyediakan tempat sampah di banyak titik, misalnya di pojok-pojok jalan. Ada tempat-tempat sampah yang bisa digunakan untuk buang sampah. Itu sebanyak mungkin harus tersedia. Kalau nggak tersedia, ya warga kita mungkin ya kesulitan mau buang sampah di mana ya. Kan masyarakat kita belum terbiasa membawa sampah, dimasukkan di tas misalnya atau di kantong misalnya. Terus nanti kalau ketemu bak sampah baru buang, belum terbiasa kayak gitu.
Biasanya sampah itu dibuang begitu aja di tempat di mana dia bawa sampah. Atau kadang-kadang pengendara mobil dan lain-lain itu membuang sisa-sisa bungkus makanan dan lain-lain itu dilempar gitu aja dari mobil. Nah, seandainya tempat-tempat pembuangan sampah itu tersedia cukup banyak, itu bisa mengurangi kemungkinan orang buang sampah sembarangan. Nah, kemudian resistensinya. Resistensi itu maksudnya adalah penolakan atau perlawanan dari masyarakat terhadap adanya aturan. Itu kalau sanksinya mungkin terlalu berat. Misalnya didenda, sanksinya berupa denda 50 juta. Barangkali ya memang itu menakutkan ya, bisa menimbulkan efek jerah. Tapi kalau terlalu berat itu malah menimbulkan resistensi. Artinya penolakan atau perlawanan dari warga. Ya, untuk uji coba buat bikin peraturan misalnya, ya sanksinya jangan terlalu berat dulu. Misalnya kalau ada bukti membuang sampah sembarangan didenda jangan 50 juta lah, misalnya 500.000. Tapi kalau 500.000 ternyata banyak yang melanggar dan mau membayar denda sebesar itu, ya nanti ditingkatkan lagi dengan denda yang lebih besar. Nah, kemudian kalau perlu sanksinya itu diumumkan kepada masyarakat bahwa nama ini pernah melanggar dan dijatuhi hukuman misalnya, diumumkan. Nah, itu bisa menimbulkan efek jerah. Nah, terus yang ketiga, jika ada tata cara kayak gitu, baiknya ada transparansi dalam pengelolaan dana hasil